Ketua Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amung Medan Kamoro atau YPMK, Dr. Leonardus Tumuka, mengingatkan peserta beasiswa di Universitas Katolik de la Salle Manado, Sulawesi Utara, meningkatkan nilai indeks prestasi kumulatif atau IPK. Hal ini menyusul laporan pihak Civitas yang menyampaikan bahwa dari 83 peserta beasiswa, 57 orang memiliki nilai IPK 2 hingga 2,74 atau masih di bawah standar. Kehadiran Leo di Universitas Katolik de la Salle pada Selasa 1 Juli 2025 bersama Wakil Ketua Pengurus Bidang Monef, Deputi Monef, Deputi Program, serta Kepala Divisi Pendidikan dan Kepala Divisi Humas guna melakukan monitoring dan evaluasi terhadap peserta beasiswa. Kehadiran tim Monef YPMK disambut Rektor Johannes Ohoy Timur dan Project Officer Program Beasiswa YPMK Tresya Sampepolan. Di hadapan peserta beasiswa, Leo pun mengingatkan untuk belajar dengan baik untuk meningkatkan prestasi dan kualitas diri. Jangan habiskan waktu untuk bersantai di kota studi. Sebab menurut Leo masih banyak mereka yang baru lulus SLTA sedang berusaha untuk mendapatkan beasiswa YPMK selaku pengelola dana kemitraan PT Freeport Indonesia guna melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Intinya kita datang untuk mengunjungi adik-adik kita di sini mewakili orang tua. Pertama mewakili orang tua, kedua sebagai pemberi beasiswa. Jadi kita mau lihat situasi adik-adik kita, anak-anak kita yang adalah penerima beasiswa ada di sini. Kedua tentu memotivasi mereka dan melihat hasil dari pendidikan mereka, evaluasi hasil studi dan lain sebagainya, sekaligus memberikan motivasi untuk semakin meningkatkan kualitasnya, baik prestasi maupun unsur-unsur lain, perbaiki pola hidup dan lain-lain. Kalau hidup di asrama berarti ikut aturan asrama, tidak boleh melawan aturan-aturan yang ditetapkan oleh asrama ya, terutama mitra kita Universitas de la Salle ya, yang ada di sini. Yang berikutnya memang sekali lagi kita masih berpegang pada prestasi dan kualitas. Jadi kita sudah mulai mengarahkan yang saat ini, sebelumnya kita fokus untuk beasiswa prestasi untuk mereka yang masuk universitas negeri, tapi sekarang kita sudah mulai juga pelan-pelan mulai mengarah ke peserta beasiswa umum ini sudah mulai berpikir tentang kualitas pendidikannya masing-masing, prestasi dan kualitas diri. Ini mulai diperbaiki dengan menyasar IPK-nya sekarang. Ke depan semua penerima beasiswa tentu harus mengikuti prosedur-prosedur yang ada. Semua hasil diskusi kita hari ini pasti akan dirapatkan di pengurus dan akan dibawa ke rapat pembina. Jadi bukan hanya di sini saja, kita akan keliling di Papua, Papua Barat, Papua Tengah atau Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, semua Jakarta. Kita mau lihat peserta beasiswa kita sekaligus bertemu dengan mitra pengelola program beasiswa kita. Pedoman beasiswa tentu sudah ada. Kita akan lihat kembali kira-kira hal-hal apa yang perlu kita perbaiki sebelum didistribusikan kepada penerima beasiswa. Saya semua ikuti. Kalau IPK di bawah standar kita anggap tidak punya keinginan untuk kuliah dan harus segera dicabut hak beasiswanya karena adik-adik yang lain lagi menunggu. Banyak yang mau sekolah. Lagi antrian panjang sekali. Sehingga kita meminta supaya dari penerima beasiswa YPMK itu sekolah, belajar serius. Jangan sering menggunakan waktu untuk hal-hal yang tidak perlu, sehingga itu kemudian mengganggu proses belajar dan itu mengganggu IPK dan lain-lain sebagainya. Dunia ini membutuhkan kita untuk mulai menyesuaikan, bukan dunia menyesuaikan dengan kita punya keinginan. Yang tidak bisa ikut arah, tidak bisa ikut aturan, pasti akan tereliminasi dengan sendirinya. Bukan karena beasiswa, tapi waktu akan menjawab itu. Tidak mampu bersaing di pendidikan, pasti tidak akan mampu bersaing di dunia kerja. Pada kunjungan ini, pengurus YPMK juga meninjau secara langsung kondisi asrama putra-putri sebagai tempat tinggal mahasiswa penerima beasiswa YPMK yang menempuh pendidikan di Universitas Katolik de la Salle. Adapun jumlah penerima beasiswa YPMK di Universitas de la Salle sebanyak 83 orang, terdiri dari 41 pria dan 42 wanita yang tersebar di 7 fakultas.
Dari Manado, Mujiono melaporkan.